disembunyikan di tubuh mereka menggunakan alat-alat khusus seperti kantong plastik tersegel, selotip medis, dan celah ketat. Pada awal April 2005, para anggota Bali Nine mulai tiba di Bali secara bertahap. Chen dan suku Marang sudah berada di sana untuk mengatur logistik dan koordinasi. Mereka membagikan kartu SIM lokal kepada para kurir untuk memudahkan komunikasi dan menghindari deteksi. Selama di Bali, para anggota kelompok tinggal di hotel-hotel yang berbeda, menjalani aktivitas layaknya turis. Namun, mereka juga mengikuti pertemuan-pertemuan yang diduga sebagai briefing terakhir sebelum keberangkatan. Chen dan suku Marang terus memantau situasi dan memberikan instruksi termasuk perubahan hotel dan jadwal keberangkatan karena mencurigai adanya pengawasan dari pihak yang berwenang. Pada 17 April 2005, saat para kurir bersiap pihak berwenang Indonesia di bandara Indonesia lainnya, total 8,3 barang haram jenis H ditemukan bersembunyi di tubuh mereka. Penangkapan ini merupakan hasil kerjasama antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Indonesia setelah AFP memberikan informasi mengenai rencana peredaran ilegal itu. Pemerintah Indonesia didukung oleh kerjasama internasional terutama dengan Australia telah memperkuat kemampuan intelijen dan penegakan hukum mereka. Kolaborasi lintas negara mempersempit ruang gerak para pelaku, membuat mereka sulit beroperasi tanpa terdeteksi. Kasus Bali Nine menjadi contoh nyata bagaimana aparat keamanan Indonesia berhasil menggagalkan operasi jaringan ini dengan bantuan informasi dari pihak Australia. Penangkapan dan proses hukum yang berlangsung menunjukkan bahwa pilihan Indonesia sebagai lokasi operasi bukan sekadar soal gila, bahwa strategi Chen dan teman-teman itu dan saatnya fatal yang berujung pada penangkapan dan pengumuman bagi para pelaku. Kisahnya sebagai penjaga wilayahnya dan sebagai mitra penting dalam penegakan hukum transnasional. Di balik layar AFP sudah lama mencium gelagat yang mencurigakan. Sejumlah nama mulai masuk ke radar intelijen mereka, termasuk dua sosok yang disebut memiliki peran yang dominan dalam kelompok itu. Dia adalah Edu Shen dan Miyuran Sukumaran. AFP menduga bahwa ada upaya membawa barang terlarang dari Indonesia ke Australia ataupun sebaliknya melalui jaringan yang kecil yang melibatkan para pemuda ini. Namun, karena target operasi akan bergerak di luar wilayah Australia, AFP tidak bisa bertindak secara langsung. Inilah titik di mana hubungan diplomatik dan penegakan hukum antar negara diuji. Tanpa banyak publikasi, AFP mengirim informasi kepada pihak Direktorat Barang Terlarang Kepolisian Indonesia, termasuk identitas para pelaku, rencana perjalanan, dan kemungkinan waktu operasi. Dan dari situlah semuanya bergerak. Aparat Indonesia mulai melakukan pemantauan sejak para tersangka menginjakkan kaki di Bali. Mereka bergerak dalam kelompok-kelompok kecil